Modal 16 sendok makan tepung terigu, tanpa telur, tanpa keju, dan hanya ditambahkan dengan 2 saset Denkau bubuk menghasilkan kue kering yang cukup renyah, enak, manis, gurih seperti ini guys. Sangat simpel cara pembuatannya. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Pertama, di wadah kita siapkan 16 sendok makan tepung terigu. Di sini aku memakai tepung terigu yang biasa digunakan untuk kue kering, yaitu segitiga biru. Selanjutnya, bahan yang paling penting kita memakai 2 saset susu bubuk berwarna putih. Selanjutnya, untuk merenyahkan kue kering ini kita memakai 1 sendok teh baking powder. Jadi kue kering ini bukan seperti kue kering biasanya, ini renyah guys. Selanjutnya ini kita aduk-aduk agar tercampur rata susu, baking powder, dan tepung terigunya. Setelah tercampur rata, kita sisihkan. Kemudian di wadah yang berbeda kita pakai 6,5 sendok makan margarin. Kalau nggak punya margarin, boleh diganti mentega kok. Resikonya rasanya nggak sama sih, lebih enak menggunakan margarin. Kali ini aku bikinnya nggak terlalu manis, jadi aku hanya memakai 3 sendok makan gula halus. Selanjutnya ini kita aduk-aduk. Aduk gula dan margarin sampai tercampur rata. Kemudian di sini kita menambahkan air. Kita nggak menggunakan minyak ya guys. Kita menambahkan 4 sendok makan air di tahap pertama. Dan ini kita sisihkan dulu adonan yang ada di whisk. Untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam campuran tepung terigu, susu, dan juga baking powder. Kita tuang secara bertahap. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Jadi cukup simple, hanya mengaduk-aduk aja. Tahap kedua kita tuang lagi. Diaduk-aduk lagi. Nah sampai yang terakhir. Nah ini limit cairannya kurang, kita tambah lagi airnya 3 sendok makan air, ini yang terakhir. Selanjutnya kita aduk-aduk lagi. Ini udah bisa diulen ya guys. Nah bersihkan tangannya. Di sini aku nggak memakai sarung tangan karena cukup ribet guys kalau pakai sarung tangan. Jadi lebih baik tangannya dicuci bersih, kemudian dipakai untuk mengulen. Ulen adonan sampai bagus seperti ini, tidak akan lagi yang nempel di wadah. Ini udah bagus, udah siap dibentuk ya guys. Nah, adonannya cantik walaupun tanpa telur. Untuk bentuknya boleh sesuai dengan selera teman-teman. Di sini aku gak punya cetakan, jadi aku pipihkan dulu di atas baking paper kayak gini biar lebih cepat membentuknya secara keseluruhan. Ini aku timpa lagi dengan baking paper di atasnya dan aku ratakan dengan ketebalan 1 cm. Nah selanjutnya kita buka dan kita rapikan bagian pinggirannya. Jadi aku nggak punya cetakan kue kering, jadinya aku bikin sendiri. Dari cup pengukus bolu kukus, aku bentuk lonjong seperti ini. Caranya tentunya dengan memotong bagian atas dan bawah, kemudian bagian pinggirnya digunting, lalu dibentuk bulat dan dilonjongkan. Kemudian aku hektar bagian pinggirnya. Dan beginilah kira-kira bentuknya, bulat dan lonjong. Kalau soal bentuk kue keringnya sih itu bisa dipikirkan belakangan ya. Yang penting adonannya bagus dulu. Karena kunci dari masakan kita, kunci dari kue kering ini kan ada di adonannya. Kalau adonannya bagus, bentuknya juga nanti bisa bagus. Dan ini sisa adonannya masih ada, masih bisa kita bentuk-bentuk ya guys. Tapi kita susun dulu adonan ini di dalam loyang untuk dipanggang. Sebelum kita susun dipanggang, kita lumuri dulu satu persatu dengan menggunakan kelapa kering seperti ini. Biar makin gurih dan nikmat guys. Kalau nggak punya boleh di skip. Kira-kira seperti ini guys, udah makin cakep kue kering kita. Lakukan semuanya sampai selesai. Selanjutnya, mari kita panggang. Di sini aku memakai oven tangkring dengan panas kompor dengan suhu oven 150 sampai 155 derajat dan lama memanggang kurang lebih 35 sampai 40 menit. Jangan lupa juga untuk tukar posisi setelah mengembang ya guys. Kemudian kita panggang kurang lebih 15 menit, 10-15 menit. Pokoknya disesuaikan dengan oven teman-teman ya. Sambil terus dipantau jangan sampai gosong. Dan ini dia hasilnya, kalau udah matang aromanya wangi banget guys. Ini diangkat. Kalau mau aromanya lebih wangi lagi boleh ditambah vanili bubuk atau vanili cair. Kompornya udah dimatikan ya. Ini dia guys, udah matang sempurna. Nah, bagian bawahnya nggak terlalu gosong, tapi berwarna agak kecoklatan. Coklat cerah ya. Dan ini udah siap dinikmati, udah dingin ya dan renyah, siap untuk di packing juga. Selamat mencoba untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Hasilnya renyah tapi tidak keras.
Hmm.